Pak, begini ini kalau misalkan saya tidak mau membayar pajaknya, terus barang-barangnya gimana gitu kan? Nah, dijawablah sama petugas, barangnya juga akan disita menjadi milik negara. Pemirsa, seorang petinggi bea cukai di Purwakarta dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena Banyak, gak cuma di Purwakarta aja. Saya ada baca satu berita yang dia beli sepatu harga 10 juta, tapi Ini dia harus berita yang bayar kemarin cukai, yang dia harus viral. bayar cukai itu seharga 30 juta lebih. Jauh sekali harga cukai yang harus dia bayar berbanding dengan harga barang yang dia beli. Jadi terus saya baca keseluruhannya, rupanya itu dia katanya tuh ada persen dari harga barang, terus harga pengiriman, terus ada denda katanya dari pengiriman. Jadi dia itu pakai pengiriman, pakai jasa pengiriman, terus katanya itu harganya itu nggak sama dengan harga yang ditunjukkan oleh jasa pengiriman itu dengan harga barangnya kepada bea cukai. Pokoknya gitulah pemirsa. Intinya dia beli sepatu luar negara sana harganya 10 juta dan dia harus bayar pajak kena 30 juta lebih. Ish, ngeri. Saya pernah mengalaminya dan itu 2 kali saya kena, 2 kali. Oh. Setelah saya pindah ke Indonesia ya. Jadi ada salah satu itu macam saudara lah dari Malaysia, dia itu mau belikan barang-barang masakan yang dulu selalu saya gunakan di Malaysia dan susah saya dapat di sini. Jadi dia mau kirimkan dari Malaysia. Nah, dia itu kirim barangnya itu berupa kayak cabai kering gitu ya kan, serbu-serbu kayak masako di sini. Di sana tuh kayak mie cukup rasa lah, mie kari lah, pokoknya barang-barang dapur. Jadi dia belanja barang-barang dapur itu katanya habis dalam 200 ringgit lebih. Katakanlah 250 ringgit, itu tuh baru 750 ribu. Itu saya kalikan macam kali 3.000 saja lah ya, puratanya saja 750 ribu gitulah habis. Terus udah dikirim, katanya Sri saya sudah kirim barangnya, nanti coba kamu cek. Udah gitu seminggu kemudian tuh ada dari kemarin saya itu dari, kalau saya nggak salah dari GNT telepon, dia call saya. Jadi katanya begini, ini ada barang atas nama saya lah ya kan. Terus katanya untuk saya ini barangnya mau diantar ke rumah, tapi saya harus siapkan duit sekitar 2.780.000 untuk menebus barang itu. Orang barangnya aja pun cuma 750 ribu, tapi saya harus bayar 2.700.000 biar barangnya itu bisa saya ambil. Gimana perhitungannya saya juga nggak tahu. Sebenarnya saudara saya yang di sini juga yang kebetulan tuh dapat kiriman juga dari Malaysia, dapat baju 1 potong, udah gitu dapat serbu roikonya sedikit, udah gitu dapat megenya 3 bungkus. Pokoknya barang tuh sebenarnya nggak sampai pun 300 ribu lah kita bilang. Tapi sampai sini dia harus bayar 1.600.000, 750.000 gitu. Nggak kayak mana penghitungan pajak saya pun nggak tahu. Makanya kemarin itu yang barang saya itu karena disuruh saya bayar 2.700.000, saya bilang saya nggak ambil barang itu. Jadi katanya untuk return barang itu balikkan lagi ke Malaysia, saya harus pergi ke pusat JNT yang ada di Aceh katanya gitu, biar barang ini tuh dibalikkan. Saya nggak buat apapun, mampus dia situlah. Mau kau ambil, mau kau masak, mau kau pulangkan lagi ke Malaysia, pulangkanlah. 2.700.000 pula suruhnya bayar. Saya pun nggak tahu kayak mana perhitungan orang pajak inilah. Bisa pula barang itu barang-barang masakan, harganya pun nggak sampai segitu, pajaknya sampai segitu. Kayak mana perhitungannya, pening kepala otak saya. Ini istilahnya nanti nih, kita beli tali pinggang, akhirnya terjuar celana. Jadi talinya di pinggang aja, nggak di celana. Betul tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita mendengarkan curhatan dari salah satu seorang netizen. Mbaknya katanya pernah kirim barang dari Malaysia, padahal barang-barang tersebut yang dikirim dari saudaranya ya, kira-kira kalau dirupiahkan harganya cuman sekitar 750.000 rupiah. Sampai di Indonesia ternyata dikenakan pajak 2 juta lebih ya. Ini sungguh sangat disayangkan. Masa iya barang-barang dapur, bumbu-bumbu dapur dikenakan pajak sebesar itu? Dan ini perlu ada klarifikasi ya dari pihak-pihak yang berwenang. Tentunya harus memberikan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat juga tidak gagal paham. Kira-kira seperti itu ya. Masa iya barang-barang dapur seharga 750.000 rupiah
dari Malaysia dikirim ke Indonesia, kok bisa-bisanya sampai di Indonesia dikenakan denda yang sebesar itu. Dendanya itu nggak masuk akal ya kan. Barang dapur tapi didenda jutaan, 2 juta lebih. Kemarin saya pulang dari Malaysia juga sama, teman-teman. Kalau saya lihat di TV nasional beritanya, untuk para TKI, IMEI ini tidak perlu bayar, gratis. Tapi setelah saya daftar ke pihak bea cukai, ternyata juga dikenakan biaya. Padahal HP saya ini juga bukan HP mewah ya. HP sudah tahunan, sekitar 2 tahunan. Saya bawa HP itu 2 biji. Memang kalau dijual dengan harga baru itu mencapai sekitar 7.500.000-an. Tapi kalau sudah HP lama ya kan, HP lama, HP yang sudah terpakai 2 tahunan, ya nggak mungkin toh kalau dijual di toko HP akan laku seperti itu, nggak mungkin. Ini harusnya peraturan seperti itu juga harus dievaluasi. Padahal kalau saya lihat berita-berita di TV katanya untuk TKI ini ada perlakuan khusus. Kalau bawa HP dari luar negara itu nggak perlu bayar, tapi pada faktanya ya tetap bayar. Memang sih nggak besar ya, cuman kadang-kadang saya cuma kesel aja. Keselnya itu di TV dengan di lapangan itu nggak sama. Pemberitaan di TV katanya untuk TKI ada perlakuan khusus, tak perlu bayar, tapi pada faktanya tetap membayar. Ini sangat disayangkan ya. Oke, langsung kita lanjut ke video berikutnya. Pengalaman apa yang dirasakan oleh para netizen ketika pulang dari luar negeri. Kita simak videonya bersama-sama. Semoga video ini juga bisa bermanfaat untuk sahabatku semua, serta menjadikan pelajaran buat sahabat-sahabatku semua ketika mau pulang ke Indonesia, apa yang tidak perlu dibawa dan apa yang perlu harus dibawa supaya tidak terkena atau tidak istilahnya bermasalah dengan pihak bea cukai. Yuk kita simak video berikutnya. Hai Rek, membahas tentang bea cukai dan juga pajak ya yang memang lagi disorot. Kali ini sih aku pengen cerita, ini pengalaman pribadiku dan mungkin juga bertanya gitu ya. Nah kalau menurutku itu sebagai pengusaha urusanku dengan pajak itu nggak pernah kelar Rek. Yo. Jadi misalkan aturannya seperti ini sudah diikutin gitu ya. Nah terus nanti stop nih, setelah diikutin kan stop nih ya, nggak ada pemeriksaan gitu ya. Tapi nanti ganti AR, terus ada pemeriksaan lagi gitu. Cuman menurutku kalau pajak itu aturannya sudah jelas ya. Ada misalkan PPh, PPN dan sebagainya itu udah jelas. Nah yang menurutku itu masih ambigu itu adalah bea cukai, bagaimana aturannya. Nah sekali lagi ini pengalamanku ya. Jadi aku ini pernah kan ya ke Singapura, terus aku itu kan memang ada beli tas, dititipin sama temanku, dan aku tuh ada beli sepatu gitu ya, brand dan mahal memang gitu loh. Nah udah nih aku pesawat malam ya, nyampe itu kan aku sama anak-anak ya, nyampe itu kan capek ya. Nah terus aku ternyata itu masuk red line lah gitu ya. Jadi aku ini diperiksa lah gitu ya, dan ternyata setelah dicek memang ada beli tas dan sepatu yang harus bayar pajak gitu Rek. Ya wis sebenarnya aku itu nggak apa-apa, cuman memang aduh prosesnya lama dan sampai malam, sampai anak-anakku tuh tidur di sofa. Nah yang bikin pertanyaanku yang kena masuk red line itu kok random gitu loh, padahal yang belanja kan juga banyak, yang koper-kopernya banyak itu koper-kopernya besar-besar dan banyak itu juga banyak, cuman tidak semua loh. Jadi pada saat di ruangan custom itu aku cuman dengan 3 orang yang kena periksa gitu. Terus aku tuh ya tanya gitu loh Rek, tanya ya, karena memang lama nunggu ini nunggu itu. Terus aku tuh iseng tanya, Pak begini, ini kalau misalkan saya tidak mau membayar pajaknya, terus barang-barangnya gimana gitu kan. Nah dijawablah sama petugas, barangnya juga akan disita menjadi milik negara. Lalu aku bertanya lagi, terus Pak gitu tuh terus dibuang atau digimanain atau dimusnahkan atau gimana Pak? Tidak dijawab sama bapaknya. Karena aku ya jadi pertanyaan kan Rek.
Harusnya dijawab aja lah ya. Betul, Kalau Mbak. memang sudah jelas aturannya kan nggak perlu bingung gitu loh. Dan itu pasti juga akan menjadi pertanyaan semua orang. Sebenarnya kalau barang-barang kita yang kita tidak bisa bayar kemudian disita, itu barang-barangnya diapain? Dimusnahkan kek, diapa atau dijual atau dilelang begitu kan ya. Lalu ya muncullah udah pajakku sekian. Nah ini ternyata itu bisa dinego. Oh. Jadi aku sebenarnya itu Bisa ditawar ya? mau-mau aja bayar kalau jelas aturannya. Pajak pun aku juga gitu kok. Kalau memang sesuai, memang jelas ya pasti aku bayar. Termasuk ini pajak barang masuk gitu. Nah terus aku itu nego gitu kan ya. Pak kan kalau nggak salah aku kena sekitar 38 juta gitu. Itu pajaknya emang tasnya itu mahal punya temenku itu. Terus tak nego, Pak nggak bisa segini nego. Akhirnya ketemu kalau nggak salah sih mungkin 20 something gitu, 20 juta sekian gitu. Nah ada ibu-ibu di sebelahku, dia juga beli tas branded gitu. Kayaknya dia kenanya tuh lebih banyak dari aku. Nah dia tuh nawar, Pak 10 juta bisa nggak saya bayar ini gitu kan, karena mungkin juga titipan temennya. Tapi mahal bukan yang ratus-ratusan juta loh, bukan. Memang di atas 100 sedikit gitu loh. Ternyata pajaknya itu segitu loh, Nah, itu kan kita orang awam nggak akan ngerti gitu loh, dijelasin gimana gitu loh. Apalagi itu bisa tak nego gitu loh, Dan ibu-ibu sebelahku tuh nego bayar. Saya mau bayar Pak kalau 10 juta. Terus nggak direken, dicuekin, mungkin kejauhan gitu. Nah sebenarnya kalau menurut aku ya diberlakukan pajak itu, pajak masuk itu nggak apa-apa. Tapi ya jangan random orangnya. Jangan karena kalau kita pulang dari luar negeri kemudian kita pakai barang yang bagus, ya barang yang bagus, baju bagus, sepatu bagus, tas bagus yang itu kita beli di Indonesia, lalu dicurigai seolah-olah kita ini mau menyembunyikan pajak. Ya jangan random gitu loh. Jadi memangnya kalau pulang ke Indonesia gitu habis berlibur gitu harus pakai baju gembel gitu supaya nggak diperiksa. Pernah juga nyampe di Surabaya, aku tuh kan ya senang pakai training ya, pakai sepatu ya, sepatu branded lah, tasnya juga branded, aku beli di Indonesia. Itu udah diliatin aja, wah ini nih kayaknya nih sasaran empuk gitu. Jadi matanya petugas itu ngeliatinnya udah kayak kita ini yang orang kaya raya yang memang patut diperiksa gitu loh. Kan kita beli tas itu juga di Indonesia, dan aku jujur wedi, takut kalau mau ke luar negeri belanja itu. Kadang-kadang kan ada yang tidak ada store-nya gitu ya. Misalnya tas itu nggak ada tokonya, tidak ada store-nya di Indonesia. Akhirnya ketika ada di luar kita kan beli gitu loh. Nah sekarang itu aku nggak mau soalnya apa, di pesawat itu udah stres duluan, udah takut naik pesawat, stres mikir ini nanti lewat custom gimana. Bahkan anak-anakku tuh kalau tak tawarin mau beli apa gitu, Ma ini nanti diperiksa nggak kalau beli sepatu, padahal beli sepatu sneaker biasa anakku tuh sampai takut, Ma nanti nggak diperiksa apa ya, karena pernah punya pengalaman nggak enak diperiksa di Suta gitu loh. Jadi ya kalau memang keluar negeri ya, di samping memang kita ini pengen holiday, pengen jalan-jalan, pastilah kita pengen beli barang gitu loh. Cuman ya ada ketakutan untuk membawa beli barang di luar negeri ya, karena itu loh customnya itu bea cukai itu aturannya nggak jelas gitu loh. Dan ya masuk sih kita kalau beli barang di Indonesia, misalkan beli tas gitu ya, terus kita bawa notanya itu yang membuktikan bahwa kita itu beli di Indonesia. Ya kalau udah lama kan juga nggak nyimpen lah ya notanya, itu kan juga jadi repot. Lagian juga ya harusnya ada mendeteksi tuh, ini barang baru, ini barang lama, dideteksi gitu aja biar nggak repot gitu ya. Jadi sebenarnya ya kalau menurut aku memang pajak dan bea cukai itu dua-duanya nggak ada enak-enaknya, tapi pajak itu masih lebih jelas gitu ya aturannya, walaupun nggak mari-mari dan sebagai pengusaha itu sampai bosen gitu loh. Tapi bea cukai itu aturannya lebih ambigu, lebih nggak jelas kalau menurut aku sih ya, karena bisa dinego. Emang kalau pasalnya udah jelas bisa dinego, terus random gitu loh. Jadi mungkin ya bisa diperbaiki lagi sistemnya, aturannya, terus keterbukaannya gitu loh. Itu kan mungkin Betul, yang Mbak, setuju. ditanyakan orang-orang, barangnya kemana, kalau misalkan nggak diambil, nggak dibayar pajaknya itu kemana. Harusnya juga mungkin ada setiap bulan itu laporan ya. Repot nggak sih? Barang-barang hasil sitaan dari masyarakat Indonesia yang belanja di luar negeri yang tidak dibayar pajaknya ini ditunjukin gitu, dipublish biar sama-sama enak, mungkin gitu kali ya. Jadi ya kalau kita pakai baju bagus kemudian kita pulang dari luar negeri, masa kita mau macak gembel, mau ini gembel, kita kan kalau mau pulang kita di pesawat kan harus well gitu ya, pakai baju yang keren, pakai sepatu yang keren. Tapi ya
dilema pas turun dari pesawat, ada siap-siap. Jadi kalau kita itu berangkat ke luar negeri, Rek, kalau menurut petugas imigrasi itu kelihatannya kita itu kayak orang miskin mau pergi ke luar negeri, tapi giliran pulang kita itu dianggap orang kaya raya sama bea cukai begitu, Rek. Baru saja kita mendengarkan pengalaman mbaknya ketika pulang dari luar negeri atau dari luar negara. Ternyata aturan di bea cukai semakin nggak jelas ketika mbaknya terkena biaya bea cukai sekian, itu bisa ditawar. Ini di pasar atau aturan memang nggak jelas. Kok kayak di pasar ya, tawar-menawar. Dan tentunya masyarakat juga ingin tahu barang-barang sitaan yang tidak ditebus itu dikemanakan juga harus dijawab. Kalau perlu setiap bulannya kalau ada barang-barang sitaan yang tidak ditebus, divideokan supaya masyarakat juga tahu, dibuatkan konten, dilelang atau dimusnahkan, itu harus dibuatkan konten. Sekarang membuat video loh mudah banget, membuat video mudah banget. Kalau kekurangan kameramen, saya juga bisa jadi juru kameramennya, plus sekalian ngeditnya, biar masyarakat itu lebih percaya ke bea cukai. Jangan membuat aturan yang gak jelas sehingga meresahkan masyarakat dan juga menimbulkan kurang kepercayaan masyarakat kepada pihak bea cukai. Ini sangat disayangkan loh, lagi-lagi viral, dan semakin banyak masyarakat yang berkeluh kesah. Lalu bagaimana tanggapan dan kritikan para netizen lainnya? Mari kita simak videonya bersama-sama. Pemirsa, seorang petinggi bea cukai di Purwakarta dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena Banyak, gak cuma di Purwakarta aja. All over Indonesia, especially daerah gua ya. Kudu dievaluasi lagi sih instansi negara ini. Gue cerita sedikit ya, back to 2018, when I was in high school, waktu gue masih kelas 12, itu banyak banget dari teman-teman gue yang terobsesi untuk masuk ke STAN. Salah satu institusi negara yang sudah bekerja sama dengan pemerintah kita, jadi setelah lulus, most likely mereka bakalan kerja di entah itu di perpajakan atau di bea cukai. Dan gue bingung ya, karena obsesi anak-anak SMA untuk kuliah di institusi tersebut itu ya karena jaminan kerja dan setelah lulus bisa dapat gaji yang lumayan gitu. Gue bingung gitu. Orang-orang di daerah gua itu selalu bercerita bahwa orang-orang yang kerja di perpajakan atau di bea cukai itu gajinya gede, kaya raya. Emang iya sih, gue juga bingung ya. Gue ngeliat kayak ya rumahnya mewah gitu, punya mobil banyak gitu, asetnya banyak gitu. Sedangkan pas gua cek gaji orang yang bekerja di instansi ini tuh ya nggak jauh beda dengan gaji PNS bokap gua gitu. Bokap gua juga kerja sebagai PNS dulu, sekarang udah pensiun si Juli itu. Gajinya nggak terlalu banyak, kenapa bokap gue nggak kaya gitu, atau karena nggak korupsi gitu kan, ya gue nggak tahu juga sih. Karena dulu teman-teman gue yang sekarang juga udah kerja di bea cukai dan di perpajakan, ya dulu sih gue inget banget ya kayaknya mereka beli kunci jawaban UN gitu. Sedikit gue spill, mohon maaf. Ya jadi menurut gue intinya tidak hanya instansinya aja yang harus dievaluasi, tapi fondasinya yang mensupport pendidikan mereka itu harus dievaluasi lagi sih. Penyaringannya juga, track record orang-orangnya gimana. Karena untuk bekerja di pemerintahan itu tidak hanya dibutuhkan orang yang cerdas, tapi negara kita tuh butuh orang yang berintegritas dan jujur. Itu yang dibutuhkan. Kalau cuma orang pintar doang, banyak orang pintar gitu, memang banyak juga orang goblok juga sih. Walaupun ada sebagian orang yang berdalih bahwa oh mereka itu emang sudah kaya dari lahir. Ah masa? Coba dicek. Mungkin kayak dari lahir karena bokapnya dari dulu korupsi, terus dilanjutin karenanya korupsi lagi. Nggak ketahuan ya kak, korupsinya kapan gitu udah bablas. Thank you, semoga gue selamat. Kenal lo. Itulah sedikit pesanan dari netizen. Semoga kedepannya para pihak-pihak yang bekerja di pemerintahan Indonesia kita tercinta, orang-orangnya jujur, amanah, mengabdi untuk kemajuan bangsa. Jangan suka korupsi, karena korupsi itu merugikan negara dan juga merugikan masyarakat, sehingga
negara kita nggak maju-maju. Lama-kelamaan negara kita ini kalah sama negara tetangga lainnya yang di sebelah negara tetangga berlomba-lomba untuk kemajuan bangsanya, untuk kemajuan rakyatnya. Kalau di negara kita suka korupsi terus, sampai kapan mau maju? Dan yang paling menjadi sorotan dari bea cukai yang begitu mendapat sorotan hingga netizen ikut bersuara, dari awalnya yang diam-diam aja, sekarang mereka menceritakan pengalamannya yang kurang bagus di media sosialnya masing-masing. Cukup sekian videonya, semoga dengan adanya kritikan berbagai netizen, bea cukai lebih meningkatkan pelayanan serta kualitasnya dalam melayani masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya semua masyarakat ingin terbaik untuk bea cukai. Kritik membangun, kira-kira seperti itu sahabatku semua.